اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المكتوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني. أيها الأحبة بالله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, kebanggaan kita, Nabi kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai terhadap guru kita Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengawali pembicaraan ini dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعداء أيها الأحبة بلقائكم في هذا المجلس العظيم، مجلس علمي درس هذه العادة وهذه السنة الطيبة كما أخبرت أن ينظم كل آخر ثلاثاء من كل شهر. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh bahagia, sungguh beruntung dengan adanya pertemuan yang kita lakukan di siang hari ini, yang mana pertemuan ini seperti halnya yang sudah diberitahukan kepada saya bahwa setiap Selasa akhir bulan diadakan pertemuan seperti ini, majelis ilmu. سيدنا عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يسألون الله ويذكرونه. فقال صلى الله عليه وسلم إلى المجلسين بلا خير، وجلس صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء يتعلمون العلم ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل بالتعليم. وجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah pada suatu waktu Rasulullah keluar menuju masjid. Ketika Rasulullah sudah di masjid, Rasulullah menemukan ada dua halaqah, ada dua kumpulan. Yang satu, kumpulan yang pertama, mereka sedang belajar, mereka sedang ngaji. Kumpulan yang kedua, mereka sedang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW duduk atau memilih kumpulan yang di dalamnya ada ngajinya, karena Rasulullah dawuh mereka
dua kumpulan tadi sama-sama baiknya. Orang yang berkumpul karena zikir baik, orang yang berkumpul karena ngaji juga baik. Tapi orang yang berkumpul karena ngaji, mereka punya keunggulan tersendiri. Apa? Yaitu dengan gara-gara mereka ngaji, mereka bisa lebih unggul daripada mereka yang berkumpul hanya berzikir. معلما لذلك جلس واختار مجلس العلم جلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau bilang Rasulullah, karena saya itu diutus sebagai seorang pengajar atau guru. Maka dari itu Rasulullah diutus hanya menjadi guru, hanya mengajari. Makanya Rasulullah memilih lebih duduk ke majlis atau kumpulan yang di dalamnya terdapat ilmu atau ngaji daripada yang hanya berzikir saja. وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa mencari ilmu atau ngaji itu fardu ain hukumnya, wajib bagi semua orang muslim ataupun muslimat. Dan salah satu keutamaan orang yang mencari ilmu, ini belum alim, masih mencari ilmu saja, itu ya semua hal, semua makhluk itu memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang mencari ilmu, untuk orang-orang yang ngaji. Sampai ikan yang berada di air pun, hewan itu memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang ngaji, untuk orang yang mencari ilmu. وهذا المجلس المبارك جمع بين طلب العلم وذكر الله سبحانه وتعالى فجمع الخيرين كلهم. Dan majlis ini majlis yang dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena satu majlis, satu kumpulan itu mengumpulkan dua kebaikan. Sudah ada zikirnya, ada wiridnya, digabung dengan ngaji. قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحون أو سياحين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوها تنادوا أي ملائكة تنادوا هلموا إلى حاجتكم إن لله ملائكة سياحين يعني يبحثون في الأرض يلتمسون يعني يبحثون عن مجالس الذكر فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى مكانكم هلموا إلى حاجتكم. Jadi ada salah satu hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah itu punya malaikat yang tugasnya jalan-jalan. Tugasnya apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan buat apa? Buat mencari majelis ilmu. Buat mencari majelis ilmu. Ketika malaikat tadi itu sudah menemukan majelis yang di dalamnya ada ilmunya atau ada zikirnya, para malaikat bilang apa? Ayo ke sini semua. Hajat-hajat kamu kumpulkan semua di sini. هذه الأحاديث كثيرة لا شك التي تكلمت عن فضل مجالس العلم وفضل مجالس الذكر. لذلك هذه السنة التي سنها رجال صالحون اجتمع في قلبهم الخير لهم ولهذه الأمة
يعني كل من حضر في هذا المجلس المبارك لا شك أنه سوف ينال بركة هذه المجالس التي أثنى عليها سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sudah tidak diragukan lagi tentang keutamaan, keunggulan, fadilah majelis ilmu, majelis zikir. Karena banyak dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan majelis zikir, keutamaan majelis ilmu, dan insya Allah tidak diragukan. Bagi siapapun yang hadir di majelis pada siang hari ini, insya Allah mendapatkan barokah dari majelis ini. فالجالس في مجلس الذكر ومجلس العلم جالس مع ملائكة الله، فما بالك بمجلس تحضره الملائكة. Orang yang duduk di majelis zikir, orang yang duduk di majelis ilmu, sama halnya dia itu duduk sama malaikat. Maka perlu kita sadari lagi, kita ini sedang duduk sama para malaikat. Betapa agungnya majelis ini. فهذه نعمة عظيمة أيها الأحبة. كل من جلس في مجلس كهذا إنما هي سائق السعادة ساقه إلى هذه المجالس، فكما ساق الله سبحانه وتعالى إلى هذه المجالس عبادا اصطفاهم واجتباهم واختارهم، نجد من غفل عن هذه المجالس وغفل قلبه، لأجل هذا وجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعمة. Maka bentuk nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan kita digiring oleh sebuah keberuntungan untuk menghadiri majelis seperti ini. Karena kalau kita lihat lagi, banyak orang yang tidak sadar tentang keutamaan majelis seperti ini. Tapi keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala menggiring kita untuk menghadiri majelis seperti ini. لو رفع الحجاب أيها الأحبة ورأينا الملائكة كما بشر بذلك السابق المصدوق لما غاب عن مجلس أحد، ولكن الذين جلسوا في هذا المجلس لأنهم يؤمنون بالغيب، وهم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يحضرون هذه المجالس يؤمنون بالغيب ويعرفون أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا لا خلاف فيه. Seandainya hijab kita itu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melihat malaikat yang hadir di majelis seperti ini, yang seperti hanya didahulukan oleh Rasulullah SAW, maka tidak akan ada salah satu orang pun yang tidak mau hadir di majelis seperti ini. Dan beliau berkata, orang yang hadir di majelis seperti ini itu termasuk golongannya orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Nah, orang yang beriman kepada hal gaib itu merupakan pangkat yang besar, pangkat yang agung. Seperti halnya yang tertera di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berkata apa? Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada hal gaib dan mereka mendirikan sholat. فنسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن تشملنا بركات
هذه المجالس. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua mendapatkan keberkahan majelis ini. وأن لا يقطعها من سنة وعادة. Dan kita tidak terputus dari rutinan yang sudah kita rutinkan. هذه مجالس أنوار، مجالس رضا الله سبحانه وتعالى. Dan majelis ini adalah majelis yang penuh dengan cahaya. Majelis yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. لا يوفق إليها إلا سعيد. Dan orang itu tidak akan diberi taufik untuk menghadiri majelis ini kecuali orang-orang yang beruntung saja. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan majelis ini ويكثر من مثل هذه المجالس dan memperbanyak majelis-majelis seperti ini التي ترفع همم المسلمين في طلب العلم وفي ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته. yang menyemangati para muslimin untuk selalu mencari ilmu dan berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن مجلس كهذا أيها الأحبة تغشاه الرحمات. Karena majelis seperti ini, wahai para hadirin, yaitu tempat bercucurnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. وهذه الرحمات لا بد للحاضر أن تنفعه في دينه ودنياه وآخرته. Dan rahmat-rahmat yang turun di majelis seperti ini itu akan memberi dampak, memberikan manfaat kepada orang yang hadir, baik itu kemanfaatan berupa dunia ataupun kemanfaatan berupa akhirat. ويجد بركة هذه المجالس في أهله وفي صحته وفي ماله وفي عمره. Dan akan mendapatkan barokahnya dengan hadir majelis seperti ini, akan melihat keberkahannya itu tampak di dalam keluarganya, tampak di dalam hartanya, tampak di dalam anak turunnya. لأنه اختار أن يجلس في مجلس يحب الله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله أن يرونه فيه. Karena dia memilih tempat yang mana Allah sama para malaikat itu suka kalau dia itu ada di tempat itu. حفظكم الله أيها الأحبة. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. وبارك الله فيكم. Dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وبارك الله في القائمين على هذا المجلس. Dan semoga Allah memberkahi orang-orang yang ikut andil di dalam terselenggaranya majelis ini. وأجدد شكري إلى ذرية سيد عمر البيضاوي. Dan saya berterima kasih banyak kepada zuriyahnya Syekh Umar Baydawi على وقوفهم على نهج والدهم وجدهم. Saya berterima kasih atas tetapnya mereka di jalan abadi. وأشكر كل الذين حضروا من بعيد. Dan saya berterima kasih kepada semua orang yang hadir dari jauh كي يحيون هذه السنة العظيمة. untuk menghidupkan, untuk menyemarakkan rutinitas ini. وأنا سعيد أيها الأحبة بلقائكم وبتواجدي معكم. Dan saya sungguh bahagia banget karena saya bisa bertemu dengan para hadirin dan bisa bertatap muka dengan para hadirin. بارك الله فيكم أيها الأحبة وجزاكم الله عنا كل خير وحفظكم ورعاكم وستركم ونصركم وكان لكم مؤيدا ومعينا وموفقا بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tadi beliau berdoa semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengakhirinya dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.